Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Oke, nama saya Siti Maisaroh, NIM 2014-2013-3, kelas Perbankan Syariah 1D. Berhubungan dengan mata pelajaran Meteorologi Studi Islam, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan agama dengan ilmu pengetahuan. Dunia saat ini tengah memasuki era globalisasi dengan dampak positif dan negatifnya. Di antaranya dampak negatif tersebut misalnya terjadi diskolasi, dehumanisasi, sekularisasi, dan sebagainya. Sedangkan dampak positifnya adalah antara lain terbentuknya berbagai kemudahan dan kenyamanan baik dalam lingkungan ekonomi, informasi, teknologi, sosial, maupun psikologi. Semua orang mungkin sepakat bahwa dalam era globalisasi tersebut, kebutuhan manusia ingin tetap terpelihara dengan baik, dan ilmu pengetahuan sosial diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif yang strategis bagi pengembangan manusia Indonesia seutuhnya pada era globalisasi tersebut. Namun demikian, ilmu pengetahuan sosial yang ada sekarang ini dinilai sudah mulai kewalahan atau hampir gagal dalam ikut serta memberikan kerangkaian pencegahan masalah sosial yang timbul dalam era globalisasi tersebut. Hal demikian antara lain disebabkan karena dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang dijadikan landasan dalam ilmu pengetahuan sosial tersebut berasal dari filsafat barat yang bertumpu pada logika rasional dan cara berpikir empirik. Salah satu upaya mengatasi kebutuhan dari ilmu pengetahuan sosial yang demikian itu, agama diharapkan dapat memberikan arahan dan perspektif baru, sehingga kehadiran agama tersebut terasa manfaatnya oleh para penganut agama. Namun, hal itu demikian membawa kita kepada sesuatu pernyataan tentang bagaimanakah seharusnya agama itu ditampilkan, bagaimana sikap yang harus disampaikan kalangan keagamaan. Bertolak dari pemikiran di atas, bab ini akan menjelaskan tentang hubungan agama dengan ilmu pengetahuan sosial. Yang A, pandangan ajaran Islam tentang ilmu sosial. Sejak lahirnya belasan abad yang lalu, Islam telah tampil sebagai agama yang memberi perhatian pada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, antara hubungan manusia dengan Tuhan, antara hubungan manusia dengan manusia, dan antara urusan ibadah dengan urusan muamalah. Selanjutnya, jika kita adakan perbandingan antara perhatian Islam terhadap urusan ibadah dengan urusan muamalah, ternyata Islam menekankan urusan muamalah lebih besar daripada urusan ibadah dalam arti yang khusus. Islam lebih banyak memperhatikan aspek kehidupan sosial daripada aspek kehidupan ritual. Islam adalah agama yang menjadikan seluruh bumi sebagai masjid, tempat mengabdikan kepada Allah dalam arti yang luas. Muamalah jauh lebih luas daripada ibadah dalam arti yang khusus. Keterkaitan agama dengan masalah kemanusiaan sebagaimana tersebut menjadi penting jika dikaitkan dengan situasi kemanusiaan di zaman modern ini. Kita mengetahui bahwa dewasa ini manusia menghadapi berbagai macam persoalan yang benar-benar membutuhkan pencegahan segera. Kadang-kadang kita merasa bahwa situasi yang penuh dengan problematika di dunia modern justru disebabkan oleh perkembangan pemikiran manusia sendiri. Di balik kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia modern sesungguhnya menyimpan sesuatu potensi yang dapat menghancurkan martabat manusia. Umat manusia telah berhasil mengorganisasikan ekonomi,
menata struktur politik, serta membangun peradaban yang maju untuk dirinya. Yang B. Ilmu sosial yang bernuansa Islam. Dewasa ini, ilmu sosial tengah mengalami kemendekatan dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya. Kita butuh ilmu sosial yang tidak hanya berhenti pada menjelaskan fenomena sosial, tetapi dapat memecahkan secara memuaskan. Menurut Kunto Wijoyo, kita butuh ilmu sosial prospektif, yaitu ilmu sosial yang tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, tetapi juga memberikan petunjuk ke arah mana transformasi itu dilakukan, untuk apa dan oleh siapa, yaitu ilmu sosial yang mampu mengubah fenomena berdasarkan cita-cita etik dan profetik tertentu. Perubahan terhadap didasarkan pada tiga hal. Pertama, cita-cita kemanusiaan. Kedua, liberalisasi. Ketiga, transendensi. Cita-cita profetik tersebut dapat diderivasikan dari misi historis Islam sebagaimana kandungan dalam ayat surat Ali Imran ayat 110 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin akhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ali Imran ayat 110, yang artinya, kamu sekalian adalah sebaik-baiknya umat yang ditugaskan kepada manusia menyuruh berbuat baik, mencegah berbuat mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang C. Peran ilmu sosial prospektif pada era globalisasi. Dengan ilmu sosial prospektif yang kita bangun dari ajaran Islam, sebagaimana tersebut di atas, kita tidak perlu takut atau khawatir terhadap dominasi. Sejak beberapa abad yang lalu, Islam mewarisi tradisi sejarah dari seluruh warisan peradaban manusia. Kita tidak membangun dari ruang yang hampa. Hal demikian dapat dipahami dari kandungan surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Kata telah ku sempurnakan agamaku mengandung arti bukan membuat yang sudah ada. Hal demikian dapat dilihat dari kenyataan sejarah. Semua agama dan peradaban mengalami proses meminjam dan memberi dalam interaksi mereka satu sama lain sepanjang sejarah. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, Islam bukanlah agama tertutup. Islam adalah sebuah paradigma terbuka. Sebagaimana mata rantai peradaban dunia, Islam mewarisi peradaban Yunani dan Romawi di barat, dan peradaban Persia, India, dan Cina di timur. Peradaban barat dan timur tenggelam dan menjalani kemerosotan. Islam bertindak sebagai pewaris utamanya untuk kemudian diambil alih oleh barat. Sekarang melalui Renaissance, Islam jadi mata rantai yang penting dalam sejarah peradaban dunia. Islam mengembangkan matematika India, ilmu kedokteran dari Cina, sistem pertahanan Sassanid, logika Yunani, dan sebagainya. Namun, dalam proses penerimaannya itu terdapat dialektika internal. Misalnya, untuk bidang-bidang pengkajian tertentu, Islam menolak bagian logika Yunani yang sangat rasional diganti dengan cara berpikir intuitif yang menekankan rasa, seperti yang dikenal dalam tasawuf. Kesimpulan dari hubungan agama dengan ilmu pengetahuan sosial yang pertama, yaitu pandangan ajaran Islam tentang ilmu sosial. Yang kedua, ilmu sosial yang bernuansa Islam. Yang ketiga, peran ilmu sosial prospektif dalam era globalisasi.
Mungkin cukup sekian dari video saya ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.